Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, diminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Hayya naqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terlebih dahulu Bapak saja. Ya Pak. Laksmi Duita, Hadir. Kadia Lubna. Hadir. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ingin kembali menanyakan dan ingin kembali kegiatan atau materi kita sebelumnya. Masih ada yang ingat materi kita sebelumnya apa? Ada. Akidah. Akidah adalah Keyakinan. kemudian kalau menurut istilah apa itu akidah? Kepercayaan. Kepercayaan yang Yang harus sepenuh hati dan dinyatakan dengan Jadi ya, keyakinan yang diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan. dan dibuktikan dengan perbuatan. Hari ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang ibadah dan muamalah. Jadi pelajaran sebelumnya dengan pelajaran hari ini ada keterkaitan. Keterkaitannya bagaimana? Pelajaran sebelumnya menjelaskan tentang akidah yang mana harus dibuktikan dengan perbuatan yang berupa amal soleh, dan hari ini adalah bentuk dari amal soleh tersebut, yaitu berupa ibadah. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini satu, membiasakan hidup dengan nilai-nilai Al-Quran, tentunya yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Yang kedua, menampilkan sikap jujur dan toleran. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasikan atau mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, dan mampu menjelaskan, mampu menganalisis, mampu menyimpulkan, dan mampu mendemonstrasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Mungkin kira-kira itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian proses pembelajaran kita pada hari ini, kita mengamati, menyampaikan materi secara ringkas. Kemudian nanti di kegiatan kita ada yang namanya kerja kelompok, mengerjakan LKPD. Nanti kita menyaksikan video. Terakhir, kita diminta para peserta didik nantinya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kegiatan nanti kita akan tutup dengan refleksi dan juga dengan doa atau tugas nantinya. Paham anak? Insyaallah. Dalam kegiatan ini, terlebih dahulu Bapak minta kepada peserta didik untuk mengamati gambar yang ada di layar ini. Ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar orang beribadah. Selanjutnya Bapak menjelaskan secara ringkas untuk sebagai pengantar untuk anak didik peserta didik sekalian nantinya menjadi bahan bagian daripada diskusi mengerjakan LKPD nantinya. Jadi bisa Bapak minta bantu pada ketua kelas untuk membacakan ibadah secara bahasa.
Ibadah secara bahasa berasal dari kata abada ya'budu, abada ibadat, yang artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh padanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi ibadah kalau secara bahasa tidak berasal dari kata berarti itu secara bahasa. Kemudian secara istilah berarti nanti ibadah adalah menyembah atau mengabdi dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tunduk dan patuh ya, atau tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi dasar ibadah tersebut adalah surah Az-Zariyat ayat 56. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ayat ini menunjukkan perintah atau tujuan kita hidup adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian perhatikan ke depan. Inilah macam atau bentuk-bentuk daripada ibadah. Macam-macam sifat ibadah. Dari sisi tata caranya, ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdah, yaitu ibadah yang tata caranya dan teknisnya telah ditentukan secara jelas dalam syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Oke, lanjutkan. Ibadah ghairul mahdah, artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairul mahdah ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairul mahdah juga bisa berupa kegiatan umum tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti bekerja mencari rezeki, nafkah dan yang halal diniatkan sebagai ibadah. Jadi bentuk dari ibadah itu nanti ada dua, ya, ada dua. Pertama adalah ibadah mahdoh, atau disebut dengan khusus, yang tata caranya itu diatur, ada tekniknya seperti sholat dimulai dari harus kita sebelum sholat kita harus bersuci dahulu, wudhu, kemudian dalam pelaksanaan sholatnya diawali dulu dengan takbir dan seterusnya. Berarti itu adalah tata cara ibadah yang mahdoh khusus, artinya pelaksanaannya itu sudah ditentukan, teknik pelaksanaannya tidak bisa dibolak-balik, harus sesuai dengan runtutan teknik daripada ibadah tersebut, maka itu disebut dengan ibadah mahdoh. Kalau ibadah ghairul mahdoh artinya ibadah yang masih bersifat umum, artinya tata caranya tidak ditentukan. Yang penting perbuatan tersebut nanti mengandung nilai ibadah. Kemudian dalam kehidupan kita ini nanti ada dua hubungan. Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah. Yang sering kita sebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah itu dari bentuk daripada ibadah. Nah, hubungan dengan manusia itu yang disebut dengan muamalah. Bagaimana kita menghormati, bagaimana tata cara kita jual beli, bagaimana tata cara kita bertetangga, itu bagian daripada muamalah. Ibadah dan muamalah itu tidak bisa dilepaskan. Kalau ibadah khusus hubungan kepada Allah, kalau muamalah hubungan antara kita
sesama manusia. Mungkin cukup materi secara singkat kita sampaikan pada hari ini. Kemudian kita masuk pada kegiatan berikutnya, yakni kita mendiskusikan LKPD. Namun sebelumnya terlebih dahulu dibentuk kelompok, ya, dibentuk menjadi 4 kelompok. Kita silakan untuk membagi kelompoknya. Salatullahi wa salam ala man Kelompok sudah dibentuk. Al-Quran. Ini ada LKPD atau gambar kerja siswa, yang mana ini akan dapat nilai nantinya, dan di akhir juga nanti ditambah dengan nilai tes dan tes. Silakan untuk mendiskusikan, nanti dituangkan dalam LKPD, pertanyaannya sudah Bapak sampaikan di sana, kemudian nanti dikaitkan dengan video yang bisa tadi ditonton. Silakan. Mulai kelompok 1 terlebih dahulu. Dari hasil diskusi yang berbahagia, para peserta didik mewakili dari kelompok yang menyampaikan hasil diskusi, mungkin kita bisa bersama-sama untuk menyimpulkan hasil diskusi tersebut. Pertama, bahwa ibadah itu adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu ada dua maknanya, ibadah yang khusus dan ibadah yang sudah Kemudian kenapa orang tersebut bisa tidak beribadah dan beramal dengan baik? Tentu mereka belum memahami apa dan tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ini. Kemudian masih Bapak mengevaluasi untuk hari ini. Alhamdulillah diskusi dengan baik. Terima kasih teman-teman untuk kita semuanya. Kemudian diskusi berjalan dengan baik, semuanya antusias di diskusi. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada hari ini. Kegiatan selanjutnya nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akhlak, akidah, ibadah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.